kami Lagi Bu, ada Bu ini. mohon maaf Bapak ini mengenai aktivitasnya ini. Saya Bu Titi mungkin mau bertanya Bapak ini tentang kepemimpinan Bapak. Kira-kira Pak, kalau nanti ada sesuatu selama ini bagaimana sih pendapat Bapak? Selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan orang, misalnya kalau ada seleksi antara teman sekolah. Baik, makasih Lesti. Ini tugas apa ini? Segitu Pak. DP bersih sampai selesai ya. Apalagi 16 bulan selesai di departemen. Jadi selama ini yang sudah biasa kita laksanakan, apapun yang terjadi di sekolah selalu kita duduk bareng dengan guru-guru semua. Yang saya rasa selama ini kita tidak akan pernah terjadi permasalahan antara kali dan masalah. Karena kita sudah terbiasa memberikan pagi atau informasi apapun yang saya dapat, semua guru wajib tahu tentang informasi masyarakat. Artinya apapun yang terjadi selama ini saya rasakan permasalahan antara guru istilahnya tidak pernah ada kejadian yang membuat saya berpikir ya, artinya semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur yang Ya, terus Bapak saya bertanya nih Pak, hal apa saja kan selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Nah, ketika kalau saya selama ini artinya guru itu wajib maju, kalau bisa ilmunya itu wajib maju. Sebab suatu saat guru itu wajib menggantikan posisi saya sebagai kepala sekolah. Jadi guru jangan selamanya guru, jadi permasalahan apapun yang harus selalu kita remuk bareng, kita sharing dengan guru-guru. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Dan apakah Bapak sudah dapat langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Yang guru saya rasakan di masalahnya. Selama ini ya Alhamdulillah sejak berhubungan Bapak setiap ada permasalahan selalu Ya di sini artinya sekolah kita itu selalu diselesaikan bareng-bareng, jadi tidak ada yang pas sekolah menyelesaikan diri, tapi semua kita remuk bareng. Apapun permasalahan tentang sekolah ini itu adalah permasalahan bersama yang wajib kita selesaikan bersama. Masalah tata kelola waktu itu fleksibel tergantung dengan situasi. Jadi informasi apapun tentang penjelasan dan masalah itu wajib kita selalu lemparkan dari guru dan guru-guru yang menyelesaikan bersama-sama. Yang terakhir nih Pak, ini yang pertama, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik Pak dari pengalaman yang pernah Bapak mengambil keputusan? Kebersamaan nomor satu, jadi kebersamaan, terus keterbukaan dan membuka pola pikir kita semua untuk selalu lebih baik dan lebih baik, jadi yang paling penting. Terakhir Pak, pesan-pesan buat kita semua. Untuk pesan-pesan untuk guru semua di sini, terutama yang sekarang sedang mengikuti program CGP, melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya, ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ikuti pola-pola jadwal yang sudah diikuti, dan pernah bahasanya jangan pernah kita menyerah untuk menghadapi sesuatu. Semua yang dibuat oleh pemerintah untuk perbaikannya ke depannya semua pasti untuk kepentingan kita pribadi. Dan seperti hari ini begitu buat kegiatan dengan PPG dan kegiatan CGP. Dua-duanya sama kalau pentingnya untuk pengembangan pribadi. Kalau untuk yang PPG itu adalah hak kita untuk mengejar sertifikasi atau sama dengan teman-teman lain. Saya berpesan yang sedang mengikuti program PPG, jangan pernah putus asa. Yang terbayang oleh kita itu nikmatnya setelah lulus dari PPG. Memang sulit, tapi dengan kedepan kita punya gambaran bahwa kalau kita lulus PPG itu hak kita, hak anak, hak Islamnya yang kita dapat nanti itu adalah sampai kita menuju sampai pensiun. Untuk CGP, programnya program pemerintah yang programnya tidak sama dengan program sebelumnya. Guru penggerak adalah guru yang kedepannya itu dia pasti yang diukur hanya untuk jadi kepala sekolah. Kalau jadi kepala sekolah yang menurut saya dulu sulit banget, prosesnya panjang,
tapi sekarang ini menjadi pemuda dengan guru penggerak juga yang banyak, yang hari ini banyak menjadi guru penggerak yang bagus, yang juga banyak berarti dengan pasal. Masih begitu, dan teman-teman yang sedang mengikuti proses PDP semangat terus sampai targetnya sekian tahun ke depan itu bisa menjadi kepala sekolah benar-benar kita yang berkiai. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat saya juga bermanfaat. Harus sangat bermanfaat karena itu sekali lagi itu pengembangan diri ya. Siap Bapak. Lulus dan lulus itu atau ini. Insya Allah. Doa Bapak. Terima kasih Oke, Bapak. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Maaf nih siang-siang direpotin. Ya, mau minta apa? Mau minta saling-saling sharing aja gitu kan sama Bu Farida. Bu Farida kan saya sudah bergelut di dunia pendidikan sudah cukup lama nih gitu kan. Terus Bu Farida juga udah menjabat sebagai kepala sekolah juga udah berapa tahun Bu? Sampai detik ini 23 tahun. Wow, keren. Saya tidak bisa membayangkan sangat, apalagi sekarang Bu Farida kan di sini membina anak-anak yang apa Bundira ya? Luar biasa Ibu. Di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa, saya salut. 100% saya salut nih. Saya bersama Bundira mencoba meminta saran atau pendapat dari Ibu karena kebetulan kami berdua sedang ada tugas dari guru penggerak yang insya Allah tinggal berapa bulan lagi Bu Dira ya, sekitar 2 bulan lagi insya Allah. Dan terima kasih atas bantuannya Bu Farida. Saya di sini ingin meminta Ibu sharing lah istilah kata, selama ini bagaimana pendapat Ibu tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK-nya atau dilema etika. Atau pernah ada kasus kayak itu dibujuk secara moral tapi itu bertentangan dengan tindakan Ibu. nilai-nilai yang baik gitu enggak Bu? Kan kita kan emang kebetulan modul 3.1 ini lagi tentang pengambilan keputusan Bu. Jadi kan kalau ke Bu Farida kayaknya udah tepat banget nih karena udah 23 tahun pasti udah melanglang buana pengalaman pengambilan keputusannya. Kira-kira ada yang bisa dibagi nggak Bu? Terima kasih kepada Bu Titi dan Ibu Dira yang sudah berkenan mau berjumpa, sharing session lah namanya dengan saya pribadi. Sebenarnya ini hal yang kita sama-sama saling mengisi sih menurut saya, antara pihak sekolah negeri dengan pihak swasta. Pada dasarnya kalau sekolah swasta kami kode etik ataupun hal-hal pengambil kebijakan untuk terutama anak-anak dan guru-guru, kami sebenarnya sudah ada pakemnya. Jadi dari awal kami sudah ada aturan main. Jadi aturan main di sini adalah berupa handbook, yang mana handbook itu adalah seperti guideline bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dihindari, apa yang harus dicarikan solusi, itu sudah harus ada namanya guideline. Nah, di situ menjadi sebuah handbook yang disepakatin kita bersama orang tua. Jadi pihak sekolah dengan orang tua, sehingga tidak ada lagi di dalam handbook ini peraturan yang bertubrukan, sehingga saling saling mendukung, yang artinya kalaupun nanti akan ada masalah apa-apa atau hal-hal yang membuat tubrukan antara sekolah dengan orang tua, di situ sudah sangat jelas bahwa apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga singkat kata, kami untuk hal ini tidak ada lagi bahasa bertubrukan, yang artinya kita sudah beriringan, seperti itu, berjalan sesuai norma ya. Jadi itu yang membuat kami menjadi lebih terarah untuk ke orang tua ataupun orang tua kepada sekolah maunya seperti apa. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, kalau selama Ibu menjawab, pernah nggak Bu ada suatu kasus yang
ibu sulit gitu memutuskannya? Tentunya ada hal-hal yang sulit untuk diputuskan, itu pasti ada, Bu Dira. Hanya saja sampai detik ini semua bisa terselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan seperti itu. Ada kiat-kiatnya nggak Bu? Makanya tuh gimana caranya. Kiat-kiatnya itu sebenarnya Bukan hal yang gampang. Lagi gue sebagai kepala sekolah nih, maaf, Iya. pasti kadang bertentangan dengan hati nurani karena kita harus memimpin sebuah institusi iya. seperti ini gitu. Kiat-kiatnya itu sebenarnya satu sih. Kalau saya bagi nih antara 3 bagian nih ya. Kalau saya berbicara dengan guru, karena guru ada partner saya. Kalau dengan guru itu memang yang pertama itu memang harus diketemukan visi misinya. Jadi visi misinya itu bisa sejalan nggak? Kalau sejalan artinya bisa dilanjutkan. Tetapi kalau visi misinya udah tidak bisa, itu kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Nah, itu untuk bagi guru ya. Bagi orang tua, kami selalu menyampaikan bahwa tujuannya itu seperti apa. Jadi maunya anak seperti apa. Jadi kalau sudah tahu, nanti kita bisa beriringan, sejalan, Jadi saling mengisi saling lah. mengisi, tidak saling mengkoreksi. Nah, dan yang kedua adalah komunikasi itu penting sekali dengan Harus orang dua tua. arah ya Bu ya. 2 arah dan keterbukaan, Bu. Siap. Itu penting sekali. Nah, ini yang perlu ditekankan dari awal kita berjumpa dengan bersama orang tua. Jadi itu iya, jadi dan itu harus memang selalu diingatkan. Jadi kalau kita sudah komunikasinya dari awal sudah baik, tentunya insya Allah akan terus baik seperti itu. Nah, bagi anak-anak, kiat-kiatnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus ini kan sebenarnya tidak minta muluk-muluk mereka.